Kita harus antisipasi adanya undangan yang tidak hadir. Maksudnya diantisipasi gimana? Kita janji mengundang 50 tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kalau banyak yang nggak hadir, bisa gawat. Dianggap nggak benar kerja kita. Saya undangannya bukan atas nama pribadi seperti Kang Hasan, tapi sebagai pengurus organisasi. Ada rencana datang? Kang Hasan gimana? Kalau saya sudah memutuskan nggak akan datang. Acaranya bagus, diskusi, tapi saya tidak yakin tujuannya bagus. Rencananya gimana? Kita siapkan orang-orang cadangan di belakang gedung. Orang-orang yang wajahnya pantas, ada tampang tokoh masyarakat, atau pengurus ormas. Suruh pakai baju yang rapi. Kalau diperlukan, tinggal diajak masuk. Pura-pura jadi undangan. Bang Edi nggak bakal tahu. Rusdi yang datang ke rumah saya tempo hari untuk mengantarkan undangan. Dia itu panitianya. Dari obrolan waktu itu jelas. Tujuan dari acaranya untuk memperkenalkan ke masyarakat seorang tokoh politik baru. Orang yang mau ikut berkompetisi buat jadi anggota dewan. Namanya Edi. Rusdi menyebutnya Bang Edi. Ada kabar apa dari terminal? Bubun sementara menitipkan terminal saya. Jaga baik-baik dan nggak perlu dikembalikan. Di sini masih ada 4 orang anak buah Bubun. Biar mereka disingkirkan orang-orang yang berpihak ke Darman. Mereka yang perang, kita yang menang. Siap. Saya sudah cek siapa Edi. Dia ada di bisnis yang dulu saya sempat ikut terlibat juga. Saya tahu tentang Edi dari teman-teman saya yang masih ada di sana. Saya curiga dengan tujuan politiknya. Iya, Kang. Cirayam! Ladang, ladang, ladang! Cirayam, cirayam, cirayam! Cuy mana? Toilet? Ewok sama Didu itu orang baru. Ditarik buat disimpan di sini. Ditarik sama Kang Reno. Didu ceritanya dia diajak sama temennya buat gabung sama temennya itu yang ikut kerja sama Agus. Kerjanya narik iuran keamanan di jalan. Ewok sama Didu ditawarin memang buat ditempatin di sini. Habis ketemu sama yang namanya Agus, terus diajak ke sini sama Kang Reno. Saya perlu orang lagi. Berapa orang? Terserah. Tapi yang harus ditangani cuma 1 orang. Siapa? Oke. Ini DP-nya. Saya barusan ke rumah kamu. Kamu nggak ada. Jadi saya tunggu di sini. Dari mana? Ketemu Kang Darman? Atau habis mengumpulkan orang buat balik lagi ke terminal? Badan kamu kecil, tapi nyali kamu besar.
Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Apa? Ladang. Cirayam. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ladang. Cirayam. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ladang. Cirayam. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Ladang. Cirayam. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, 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 Cirayam. Ladang. Kopi. Halo, Pembagian tugas di jalan gimana? seperti biasa Kang. Saya sama Yayat, David sama Hakim. Karena Mehmet sementara nggak bisa. Ocai terpaksa sendiri. Mang, Tadinya saya mau nanya, masih ada kopi sama gula apa enggak? Tapi Mamang udah bikin kopi. Berarti stok gula sama kopi masih ada. stok gula sama kopi mah ada. Kemarin Mamang dapat kiriman dari Ujang. Yang nggak ada, temannya kopi gorengan. Sebentar, Mang. Mawar beliin. Gorengan 10. Campur. Pakai sambal? Pakai. Minumnya apa? Minyak goreng yang 1 liter. Yuran. Halo, saya disikat orang. Kok duduk? Nggak kerja? Kerja. Sana berangkat. Mawar berangkat, Mang. Ya. Halo. Kang, Ya. Ocai ada masalah. Ladang, ladang, ladang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kalapa. Ladang. Cirayam. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang.
Gak diangkat. Coba lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bos. Ya, ada apa? Saya, Sinta sama Dini, sudah di markas. Tunggu. Baik, Bos. Kita disuruh nunggu. Sebentar, aku terima telepon dulu. Halo? Halo, Kenapa? kamu di mana? Di markas Bos Saeb. Ya udah. Sebentar. Halo, Kamu lagi di mana? di markas Bos Saeb. Nanti kalau memungkinkan, saya segera telepon Bapak atau ke kantor. Laporan. Oke. Sebentar. Halo? Halo, Ya? ada gas yang 3 kilo nggak? Gas yang 3 kilo. Iya, saya mau beli. Maaf, saya bukan tukang gas. Oh, maaf, salah sambung. Nggak apa-apa. Telepon dari Bos Saeb. Bukan. Bos Saeb kok lama ya? Nggak tahu. Telepon, tanyain masih lama apa enggak. Aku lapar belum sarapan. Kalau masih lama, mau sarapan dulu. Kamu aja telepon sendiri. Enggak ah. Kenapa terlambat? Beliin Mang Pipit sarapan dulu. Tadi lihat bidadari turun ke pasar. Perempuan yang waktu itu? Iya. Enggak. Serius? Iya. Memangnya dia tadi belanja lagi? Saya lihat dia di depan, lagi nunggu angkot. Kamu sapa enggak? Saya lihatnya masih agak jauh. Begitu saya deketin, dia malah nyetop angkot. Naik terus angkotnya jalan.
Kasihan deh kamu. Dia tadi pasti di pasar lama. Beli ini, beli itu. Beneran, kamu nggak ketemu sama dia? Beneran? Sama-sama di pasar tapi nggak ketemu. Kasihan deh kamu. Aduh, kenapa sih main pukul segala? Sakit tahu? Masa gitu aja sakit? Nggak percaya? Nih, rasain. Nggak sakit? Enggak. Nggak sakit? Enggak. Kamu orang atau bukan sih? Kamu barusan mukul atau nyolek? Oh Dading. Kopi Mik. Halo, Maaf bos, di mana? on the way. On the way? Ya, On the way katanya. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Cirebon, Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Tasik. Semarang. Mana Bubun? Nggak ada kabar? Nggak ada. Kalau kamu bohong, ini bisa bikin kamu nggak bisa ngomong. Beneran, Kok. Saya bohong. Itu siapa? Kang Darman, dia nyari bos Bubun. Kamu takut sama dia? Kalau kamu tahu siapa dia, kamu juga pasti takut kayak saya. Baris. Siap gerak. Kencang kanan gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak. Kalau saya sapa, Hi Angels. Jawaban kalian adalah, Hi Bos. Siap. Hi Angels. Hai bos. Gimana kabar Cai? Masih di UGD. Hari ini saya sangat terlambat karena ada suatu hal yang tidak kuasa untuk saya hindari. Apakah itu? Kalian tidak perlu tahu. Hari ini,
Sebagai perayaan atas bergabungnya mahasiswi baru di Academy of Bandung Copet, saya akan mendampingi kalian dalam kegiatan KKN yang tiada lain dan tiada bukan merupakan kependekan dari Kuliah Kerja Nyopet. Bang Edi nggak usah tahu kejadian ini. Kita langsung cari orang baru buat gantiin Ocai sama Memet. Siap. Sambil kita cari tahu siapa pelakunya. Terus kita habisi dia. Siap. Halo, Laporan, Kang. ada apa? Ada yang nyari bos Bubun. Namanya Kang Darman. Oke. Kamu nelpon siapa? Kang Reno. Ada urusan apa? Laporan. Laporan apa? Ada orang yang nyari bos Bubun. Kang Reno harus tahu? Iya. Ledang! Cirayong! Kalapa, kalapa, kalapa! Ledang, ledang, ledang! Cirayong, cirayong, cirayong! Kalapa! Sini. Kenapa? Ewok mata-mata Kang Reno. Didu kayaknya mata-mata Kang Reno juga. Kan memang bawaannya Kang Reno. Dia ngasih tahu kalau Kang Darman nyari bos Bubun lagi. Bubun di mana? Bos Bubun sembunyi di hotel dekat terminal. Sementara nggak akan muncul di terminal. Lagi dicari Kang Darman. Jangan sampai nyawa orang melayang. Nanti jadi urusan polisi. Kalau bikin patah tangan atau kaki, itu masih boleh. Paling cuma jadi urusan dokter atau ahli patah tulang. Urusan di jalan gimana? Anak buah kita yang disikat orang. Lagi dicari penggantinya. Sudah ketemu? Belum, masih dicari. Siapa yang masih dicari? Pengganti anak buah kita yang disikat orang atau orang yang nyikat anak buah kita? Dua-duanya, Bang. Kerja kamu lambat, Reno. Maaf, Bang. Kamu akan saya maafkan kalau kamu bisa memperbaiki kecepatan kerja kamu. Siap, Bang. Cirayong, cirayong, cirayong! Ledang! Cirayong! Ikut. Ikut kemana? Ke belakang. Mau apa? Ngobrol. Di sini berisik. Oke. Kamu diajak siapa? Diajak teman. Dikenalin sama Kang Agus. Bosnya teman saya. Terus sama Kang Agus dibawa ke Kang Reno. Kang Reno itu temannya atau bosnya Kang Agus? Bosnya Kang Agus. Terus sama Kang Reno saya ditugasin di sini. Kang Reno itu paling bos atau di atasnya masih ada bos lagi? Ada, Bang Edi. Tapi saya nggak tahu orangnya yang mana. Nanti saya Sherlock. Oke. Berarti Kang Reno nugasin kamu sama Ewok di sini, disuruh sama Bang Edi. Kayaknya mah gitu. Selamat bertugas. Siap. Keterlaluan. Kenapa? Ami nggak masuk lagi. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, Ami nggak masuk lagi. Saya sudah tahu. Saya akan berduet dengan Ami. Tugas Ami adalah mengamati situasi di dalam angkot untuk memastikan penumpang lain tidak ada yang memperhatikan saya dan calon korban. Setelah situasi dirasa aman, tugas Ami berikutnya adalah memberi kode. Tidak perlu dengan kode keras, cukup dengan lunak. Misalnya, menggosok hidung, mengusap pipi, atau dengan gerakan lain. Bebas.
Setelah Ami memberi kode aman, maka giliran berikutnya adalah saya. Melakukan operasi, memindahkan dompet korban ke dalam tas saya. Bisa dipahami? Bisa. Halo. Kang, saya barusan telepon Tony. Yang angkat istrinya. Angkat Tony? Saya serius. Oke, maaf. Istrinya bilang Tony sakit. Pusing sama demam. Ah, sakit gitu mah minum obat pusing sama demam aja. Gak usah beli di apotek. Di warung juga ada. Kamu tahu kenapa dia pusing sama demam? Mungkin masuk angin. Bukan. Dia disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel. Airnya air dingin. 2 jam. Sadis. Kita ketemu di tempat kemarin. Oke. Kiri. Saya tidak jadi beraksi. Kenapa? Karena calon korban adalah laki-laki dengan dompet yang ditaruh di saku belakang celana. Dia itu cocoknya untuk jadi korban di dalam bis. Calon korban dalam posisi berdiri di antara penumpang yang berjejal dan waktu yang terbaik adalah ketika penumpang akan turun. Pada posisi di angkot, berposisi duduk. Posisi dompet di saku belakang celana akan terjepit dan susah diambil. Jauh lebih mudah mencopet perempuan yang biasa menyimpan dompet di dalam tas. Halo, Di mana? di jalan mau ke rumah Hiding. Kebetulan. Ajak Hiding ke tempat biasa sekarang. Oke. Naik. Kiri. Maaf, salah angkot. Kenapa kita turun lagi?
Di angkot tadi ada perampok. Dia pernah merampok saya secara kejam. Naik. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Maaf, salah angkot. Kenapa turun lagi, Bos? Nggak apa-apa. Kalian berdua tunggu di sini. Kamu sudah ketemuan sama Gugum, kan? Udah, Bos. Kenapa belum laporan? Belum ditanya sama bos. Laporan itu disampaikan tanpa harus ditanya lebih dulu. Maaf, Bos. Kamu dapat informasi apa dari Gugum? Pak Junedi bikin ABC tandingan, aksi berantas copet. Anggotanya Gugum sama Mira. Mira? Iya, apa? Barusan, waktu saya diangkot, ada bos Saib naik angkot sama Ami. Kamu kenal Ami kan? Dia satu tempat kerja sama aku di kafe. Waktu kamu datang dia ada. Yang waktu itu saya nggak inget. 2 hari yang lalu dia nemuin saya nanya-nanya soal Pak Junaedi sama ABC versi Pak Junaedi. Kamu jelasin? Iya. Kamu tahu Ami anak buah Saib? Tahu. Tapi kayaknya dia nggak tahu kalau bos Saib itu copet. Kegiatan KKN atau kuliah kerja nyopet hari ini tidak dilanjutkan. Saya pusing. Hai, lagi apa cantik? Baru selesai masak. Wahyu apa kabar? Nggak tahu, belum teleponan. Boleh kepo nggak? Mau kepo soal apa? Kondisi Tony gimana? Boris bilang sih pusing sama demam aja. Tadi waktu Boris nelpon yang angkat istrinya, dikasih taunya kayak gitu. Maksudnya nggak dihajar? Cuman disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel? Kayak dingin, 2 jam? Iya, masa sih? Cuma teman aja? Serius, memang cuma teman aja. Kenapa nggak jadi pacar aja? Kalau teleponan sih kayak sama pacar, mesra. Tapi cuma bercanda aja, nggak beneran. Kok gitu? Kan Boris pakai angkot. Kalau ada penumpang naik atau turun, ya berhenti dulu. Kalau macet ya macet. Nggak bisa selap-selip seperti kita yang pakai motor. Saya penasaran, mau denger cerita dari Boris langsung. Siapa tahu istri Tony cerita yang lain. Tony bukan cuma disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel, pakai air dingin, 2 jam. Lama juga ya? Iya, kan temenannya udah dari SMP, makanya udah akrab banget. Jadi kalau harus berubah status jadi pacar, aku khawatir malah jadi nggak asik. Udah ah, gantian keponya. Kalau Teteh sama Kang Ujang gimana? Masih gitu-gitu aja? Iya, malahan sekarang udah 5 hari nggak ketemu. Maaf, kelamaan. Nggak apa-apa. Santai aja, duduk.
Tadi aku ketemu Gugum. Di mana? Di rumah, seperti biasa. Perkembangan masalah di pasar udah ada kabar? Belum. Kang Pipit belum ketemu Mawar lagi? Sudah, tadi pagi. Mawar nggak cerita? Enggak. Kang Pipit juga nggak nanya? Enggak, saya lupa. Soalnya tadi pagi itu yang ada di pikiran saya cuma masalah sarapan aja. Oh gitu. Iya. Terus sekarang kamu mau kesini? Enggak ah. Nunggu Kang Ujang aja yang telepon. Iya. Baiklah kalau begini. Bukan baiklah kalau begini. Baiklah kalau begitu. Oke. Soal perkembangan masalah di pasar, belum ada kabar. Soal perkembangan masalah di terminal juga sama. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Halo, kamu aman nerima telepon dari saya? Mudah-mudahan. Bos Bubun nggak ada? Sudah 2 hari Kang Darman kesini nyari Bos Bubun. Udah 2 hari juga Bos Bubun nggak muncul di terminal. Kayaknya bakalan lama nggak muncul. Pesan Bos Bubun, buat sementara terminal dipegang Kang Reno. Kang Reno itu siapa? Kita nggak tahu. Ocai sama Mehmet bisa aktif lagi atau enggak. Kalaupun bisa, kita nggak tahu kapan bisanya. Kita harus cari pengganti mereka. Kalau bisa, hari ini juga. Di sini ada 2 orang anak buah dia. Anak buahnya itu juga gelap soal Kang Reno. Tapi saya yakin di atas Kang Reno ada orang lain. Orang yang backup Bos Bubun waktu dikejar anak buah Kang Darman. Anak buah Kang Darman kayaknya gagal. Makanya Kang Darman sekarang turun langsung. Terima kasih buat informasinya. Siap, sama-sama. Info dari Denny sudah 2 hari Kang Darman ke terminal nyari Bos Bubun. Udah 2 hari juga Bos Bubun nggak muncul di terminal. Kayaknya bakalan lama nggak muncul. Buat sementara terminal dipegang Kang Reno. Di terminal ada 2 orang anak buah dia. Anak buahnya itu juga gelap soal Kang Reno. Tapi kata Denny, dia yakin di atas Kang Reno ada orang lain. Orang yang backup Bos Bubun waktu dikejar anak buah Kang Darman. Anak buah Kang Darman kayaknya gagal. Makanya Kang Darman sekarang turun langsung. Boy udah lama nggak di terminal. Dia juga udah saya suruh nggak usah ikut-ikutan temennya yang sama-sama udah tersingkir dari sana. Saya nggak bisa dapat info dari dia. Paling saya tanya-tanya ke Otang. Coba aja telepon dia. Oke. Kang Cecep. Halo. Apa kabar, Tang? Gini-gini aja, Kang. Belum ada kerjaan baru? Belum. Dengar-dengar kamu mau balik lagi ke terminal? Iya, diajak Tony. Tony berani karena ada backup dari Darman. Iya, tapi kemarin Tony kena musibah. Musibah apa? Tony dibawa Bos Bubun. Disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel. Pakai air dingin 2 jam. Si Bubun, kelakuan. Kalau berani, harusnya jangan sama anak kecil. Harusnya sama saya. Nggak usah repot-repot, Kang. Bos Bubun lagi dicari Kang Darman. Kang Darman turun langsung. Udah 2 hari Kang Darman ke terminal nyari Bos Bubun. Tapi Bos Bubun gak muncul di terminal. Info dari terminal, kayaknya Bos Bubun bakalan lama gak muncul. Buat sementara, terminal dipegang Kang Reno. Kang Reno siapa? Di terminal ada 2 orang anak buahnya dia. Anak buahnya itu juga gelap soal Kang Reno. Tapi kata Denny, dia yakin di atas Kang Reno ada orang lain. Orang yang nge-backup Bos Bubun waktu dikejar anak buahnya Kang Darman. Anak buah Kang Darman kayaknya gagal. Makanya Kang Darman sekarang turun langsung. Oke, Tang. Kapan-kapan
Saya mungkin nanya-nanya lagi soal terminal ke kamu. Siap, Kang. Memangnya Kang Cecep perlu tahu? Sampai kamu ceritain semua ke dia? Kang Cecep itu orang yang dulu pernah nolong saya sama yang lain waktu pertama bermasalah sama Bos Bubun. Mungkin kamu gak suka sama dia karena kamu pernah dihajar sama dia, pernah dirempar sama dia. Itu masa lalu, lupain aja. Mungkin di masa depan kita perlu dia. Saya bukan gak percaya sama Kang Darman, tapi kita belum kenal siapa dia. Cepat sembuh, cepat bisa bertarung lagi. Kalau perkembangan masalah di pasar, mungkin Kang Murad dapat kabar dari Taslim. Kalau kamu penasaran, telepon aja Kang Murad. Kamu penasaran nggak? Iya, penasaran. Waduh! Kenapa? Ada Mang Murad. Memangnya kenapa? Apanya yang memangnya kenapa? Tadi kamu bilang, Waduh, kayak nggak tahu Mang Murad aja. motornya biar saya yang parkir. Halo. Di mana, Kang? Di pasar, baru sampai. Ada apa, Jang? Ada kabar perkembangan masalah di pasar? Saya mau tanya sama Taslim dulu. Nanti saya kasih kabar. Siap. Kang Murad baru sampai pasar. Dia mau nanya Taslim dulu. Terus nanti mau ngasih kabar. Orang yang ngeroyok teman kamu sudah kamu cari? Sudah ketemu. Sudah kamu balas. Sudah. Tapi baru 2 orang. Semuanya ada berapa orang? 2 kali 4. Ditanya malah ngasih soal matematika. Bilang aja 8. Gak usah bilang 2 kali 4. Maksudnya yang royok Ajun itu kejadiannya 2 kali. Yang pertama pelakunya 4 orang. Yang kedua juga pelakunya 4 orang. Orangnya beda-beda. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kicimpring beres. Beres. Ranginang beres. Beres. Apa yang nggak beres? Nggak ada, Kang. Yakin? Iya, Kang. Iya, Kang. Kesini. Iya, Kang. Ada apa, Kang? Suruh Sukanta kesini. Iya, Kang. Ada apa, Jang? Sukanta. Ya? Dipegang Kang Mus. Ya, Kang. Cepat. Ya, Kang. Kang Mus nyuruh saya panggil Sukanta. Ada apa, Kang? Mau saya buatin kopi? Gak usah. Tadi saya di rumah udah ngopi. Iya, Kang. Mama mau pergi lagi. Ada urusan lain.
Iya, Mang. Kalau masalahnya bisa kamu atasi, bagus. Kalau masalahnya makin besar, misalnya mereka ke sini, bawa orang lebih banyak. Misalnya, mau ngeroyok kamu atau dia. Jangan saya. Cepat kasih tahu Mamang. Ya, Mang. Kamu masih nganggur? Masih? Mau kerjaan? Mau? Kerjaan apa? Lagi iuran keamanan ke pedagang. Syaratnya apa? Syaratnya yang penting berani. Berani apa? Kalau ada pedagang yang nggak mau bayar, kita harus berani main keras. Kalau masih 1 lawan 1, aman. Halo. Info aja. Saya baru keluar dari pasar. Tadi laporan dari Taslim. Temennya dikeroyok 2 kali. Mereka datang ke pasar. Yang pertama 4 orang. Yang kedua juga 4 orang. Yang pertama sama yang kedua orangnya beda. Tapi kemungkinan besar dari kelompok yang sama. Sudah dicari. Sudah ketemu. Sudah dibalas sama si Taslim. Tapi baru 2 orang. Mau dihajar sama si Taslim semua satu persatu. Saya bilang ke Taslim, kalau mereka main keroyokan lagi, mereka bakal berhadapan sama saya. Terima kasih infonya, Kang. Siap. Sama-sama, Jang. Yang ngeroyok teman Taslim sudah dicari, sudah ketemu, sudah dibalas sama Taslim. Tapi baru 2, rencana mau dibalas satu persatu sama Taslim. Kalau mereka main keroyokan lagi, Kang Murad yang maju. Kang Murad ngajak kita nggak? Memangnya harus nunggu diajak. Kang Mus? Iya, Kang. Kamu lagi ngobrol apa? Nggak ngobrol apa-apa, Kang. Di situ masih ada Cecep. Iya. Ini ada di sebelah saya. Kamu ada masalah apa sama Cecep? Nggak ada masalah apa-apa, Kang. Dia ada di sebelah kamu. Kenal udah lama. Kenapa nggak diajak ngobrol? Sebetulnya tadi ngobrol, Kang. Tadi kamu bilang enggak. Maksudnya yang diobrolin bukan masalah yang penting. Yang nggak penting itu misalnya masalah apa? Masalah teman. Temen kamu sama Cecep ada yang punya masalah? Semua orang pasti punya masalah tuh, Kang. Masalahnya apa? Masalah sehari-hari aja. Masalah sehari-hari siapa? Tadi sih yang diomongin Kang Murad. Kamu sama Cecep kesini. Siap, Kang. Kita dipanggil Kang Mus. Kenapa? Nggak tahu. Jalan atuh. Kamu duluan. Kang. Masuk. Duduk. Sementara kamu berdua di luar sana enak-enakan ngomongin orang. Saya di sini diem aja sendirian. Tadi kamu berdua ngomongin Murad kan? Yang nanya saya.
kenapa kamu nengok ke Ujang? Saya tadi ngomonginnya sama Ujang. Ya iya atuh. Masa iya kamu ngomongnya sendirian? Memangnya sinetron? Murad punya masalah apa? Selain punya masalah, dia salah mengambil keputusan menanam singkong. Oceh sama Mehmet kayaknya disikat karena dendam. Siapa yang dendam? Orang pasar yang kita keroyok. Gak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kita kan tahu dia orangnya kayak gimana. Kalau bukan dia siapa? Ya nggak tahu. Gak mungkin di pasar dia sendirian. Pasti dia ada temennya. Bang Murad itu orangnya nggak bisa santai ya? Iya. Waktu dia ngerayu atau nyatain cinta sama perempuan yang sekarang jadi istrinya gimana ya? Coba kamu bayangin. Yang saya bayangin sih gitu. Orang yang kita keroyok itu nggak berani. Terus temennya yang balas dendam. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin sekelompok orang nyerang tanpa alasan. Maksud saya, Ajun nggak tahu kenapa tiba-tiba ada sekelompok orang datang, terus ngeroyok dia. Malahan kejadiannya sampai 2 kali. Yang ngeroyok pertama sama yang ngeroyok kedua, orangnya beda. Kamu tahu kenapa saya balas dendam sama orang-orang yang ngeroyok Ajun? Kenapa? Saya merasa bersalah sama Ajun. Waktu itu mereka datang buat ngeroyok saya, tapi saya nggak ada. Yang ada Ajun. Dia apes. Dia yang kena. Saya curiganya gitu. Harus jelas dulu ujung pangkalnya. Sebetulnya masalah itu masalah siapa? Masalahnya masalah apa? Murad jangan langsung masuk. Itu sama aja mau nambah masalah. Kasusnya bisa sama seperti ketika kamu tahu-tahu masuk ke terminal. Keseret sama adik sepupu. Jadinya apa? Gimana masalah di terminal sekarang? Selesai. Tempat-tempat yang dulu kita tinggalkan adalah tempat-tempat yang diinginkan banyak orang. Mereka sekarang seperti kita dulu. Tahu bisnisnya seperti apa, tahu juga resikonya seperti apa. Ya sudah, biarkan saja. Beda waktu, beda pelaku. Saya mau ditodong. Ini uang saya. Simpan uang kamu. Besok jangan balik lagi ke terminal. Sedang mau ada perang. Terminal mau diserang. Besok-besok kalau ketemu lagi di sana, posisi kita lawan.